Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang turis yang tertinggal dari teman-temannya yang sudah pulang duluan ke Amerika. Mereka, si pemuda dan si gadis, memutuskan untuk melanjutkan liburannya dengan akan melakukan wisata ekstrim, yaitu melihat ikan hiu dari jarak dekat, di mana wisata ekstrim ini sendiri disediakan oleh seorang kapten kapal bernama Tucker, yang merupakan pemilik dari wisata lauk hiu Tour and Travel. Dalam perjalanan menuju titik lokasi tempat hiu-hiu biasa nongkrong, Tucker menunjukkan bekas luka gigitan hiu yang ia dapatkan sewaktu umur 7 tahun. Entah seperti apa kronologinya, yang pasti Tucker tidak pernah kapok pergi ke laut dan tidak pernah mengkambing hitamkan ikan hiu sebagai pelakunya. I just can't believe you do this for a living. It's not the shark's fault. Tiba di lokasi, si gadis tampak gugup untuk melakukan wisata ekstrim ini, di mana Tucker punya cara tersendiri untuk menenangkan para pelanggannya, yaitu dengan cara yang unik seperti ini. Bertempat di dalam kerangkeng besi, si gadis dan sang pacar pun dijatuhkan ke dalam air laut berisi puluhan ikan hiu yang lalar liwat ke sana kemari. Awalnya si gadis ketakutan dan memaksa pacarnya untuk udahan, tetapi selesai dengan pengalaman tak terlupakan barusan, si gadis dan si pemuda pun naik dengan penuh kebahagiaan. Namun tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Welcome aboard. Dan inilah binatang berbahaya. Masih di Australia, kisah akan berfokus pada seorang peselancar turis asal Amerika Serikat bernama Zephyr yang kebetulan sedang melancong sendirian dan sedang menunggu antrian di sebuah minimarket. Selesai membayar jajanan dan mencuri satu buah pop mie yang disembunyikan di dalam cup minuman, Zephyr langsung dihadang oleh seorang pemuda lokal bernama Moses yang kebetulan mengetahui aksi kriminalnya itu. Namun, tujuan Moses menghampiri Zephyr bukan untuk menghakiminya, melainkan untuk meminta sedikit bantuan terkait mobilnya yang butuh dicas aki. Setibanya di lokasi, Zephyr tak sengaja melihat papan selancar yang ada di dalam mobil milik Moses, dan meski awalnya Zephyr terkesan jutek, cuek, dan ogah-ogahan ngobrol panjang lebar dengan Moses, mereka berdua akhirnya nyambung satu sama lain berkat memiliki hobi yang sama, yaitu berselancar. Zephyr. Nice to meet you, Zephyr. No, go start your car. Yes, ma'am. Dalam waktu singkat kurang dari 24 jam, mereka berdua pun langsung menjalin hubungan spesial dan membuat komitmen bersama alias pacaran, yang setelah selesai main kuda lumping, Zephyr pun memutuskan untuk langsung pergi ke pesisir pantai menunggu ombak yang bagus untuk berselancar. Saat sedang memasang sirip pada papan selancarnya itulah, Zephyr kehilangan obeng miliknya yang membuatnya harus meminjam obeng milik orang lain yang terdapat di atas truk yang terparkir di pinggir jalan dan... Promise I'll bring it back. Not quite. Tucker. Ya, truk tersebut ternyata adalah milik Tucker sang pembunuh berantai. Awalnya semua normal-normal saja, Tucker langsung pergi setelah meminjamkan obengnya, namun ketika Zephyr sedang chattingan dengan Moses, terjadilah hal yang sangat tidak terduga, yaitu... Disinilah Zephyr sekarang terborgol di atas ranjang besi di dalam perut kapal wisata milik Tucker dengan si gadis yang ternyata masih hidup dan sama-sama disekap di tempat ini. Seperti reaksi normal orang kepanikan pada umumnya, Zephyr langsung teriak minta tolong tanpa sadar jika tidak akan ada satu orang pun yang akan mendengarkannya. Di saat yang sama di pesisir pantai tempat mobil Zephyr terparkir, Moses terlihat datang ke sana sesuai undangan yang Zephyr kirimkan sebelumnya di chattingan, di mana Moses mulai curiga jika ada sesuatu hal yang terjadi ketika ponsel milik Zephyr tidak bisa dihubungi. Dengan cepat, Moses pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pacarnya yang hilang. Namun ketika ditanya siapa nama lengkap Zephyr dan ciri-ciri detailnya, Moses hanya bisa celingak-celinguk kebingungan karena ia baru mengenal Zephyr belum 24 jam acan. You don't know her last name? No, I don't.
Kembali ke kapal tepat saat Zephyr masih teriak-teriak minta tolong, Tucker hanya duduk santai sambil sarapan mendengarkan teriakan minta tolong tersebut. Sebagai pembunuh dan psikopat yang tak punya perasaan, Tucker sudah terbiasa dengan hal ini dan justru malah asik memancing ikan mania yang ada di lautan. Capek teriak terus, Zephyr yang memiliki watak keras dan memang terbiasa survive pun terus berusaha melepaskan borgol yang mengikat lengannya. Namun setelah beberapa menit mencoba, Zephyr tak kunjung berhasil melakukannya. Sempat kewalahan dan putus asa, Zephyr akhirnya terpikir untuk menggunakan kawat yang terdapat pada BH yang dikenakan oleh si gadis, sehingga... Quick! Saat sedang mencoba membuka kunci borgol dengan kawat itulah, muncul Tucker yang bermaksud untuk memberi mereka berdua makan. Si gadis yang lemah tampak nurut-nurut saja ketika diberi makan makanan. Berbeda dengan Zephyr yang terkesan kasar dan memberontak, membuat Tucker semakin tertarik dan mulai menghampirinya untuk melakukan pendekatan. Selesai mereka berdua minum dan makan, Tucker pun langsung keluar untuk kembali ke atas kapal, sehingga Zephyr dengan cepat melanjutkan upayanya melepaskan borgol. Namun tiba-tiba saja kepalanya merasakan pusing yang tak tertahankan, sampai akhirnya... Have you got it? Zephyr? Ya, disinilah mereka berdua sekarang. Zephyr terikat di atas kursi, sementara si gadis masih pingsan akibat obat bius yang dimasukkan ke dalam minuman. Entah apa yang akan Tucker lakukan, ia tampak sibuk dengan kamera digitalnya untuk merekam sesuatu dan menerangkan jika sebentar lagi akan ada pertunjukan luar biasa yang belum pernah Zephyr saksikan seumur hidupnya. Tucker pun membangunkan si gadis dan mengikatnya pada sebuah tali, kemudian menarik tuas untuk menarik si gadis ke atas laut dan... Ya, pertunjukan yang Tucker maksud ternyata adalah pertunjukan mengerikan dengan si gadis yang akan dijadikan umpan untuk hiu-hiu yang kelaparan, dan semua itu akan Tucker rekam untuk sebagai koleksi pribadinya. Saat si gadis sedang meregang nyawa alias mengalami detik-detik sakaratul maut itulah, Tucker tampak melotot dengan rasa penuh kepuasan, yang mana itulah poin yang memang Tucker cari-cari, yaitu mendapatkan sensasi puas saat sedang menonton seseorang mengalami detik-detik sekaratnya. Tell me that ain't the greatest show on earth. Selesai dengan pertunjukan mengerikan barusan, Zephyr pun dikembalikan ke ruangan kurungannya. Saat ia sedang menulis namanya pada dinding mengikuti nama korban sebelumnya yang sudah ada, Zephyr tiba-tiba dikejutkan oleh nama lain yang terdapat pada dinding tersebut. Dan ternyata tidak hanya satu atau dua orang saja yang sudah jadi korban si Tucker ini, melainkan sudah ada puluhan turis yang menjadi korban akibat kebiadaban si Tucker koplok ini. Di saat yang sama, Tucker terlihat sedang merayakan keberhasilannya untuk yang kesekian kali. Sebelumnya ia sudah memotong rambut milik si gadis untuk dimasukkan ke dalam kaset berisi rekaman kematiannya. Dan yang lebih biadab lagi adalah Tucker sudah mengoleksi puluhan kaset rekaman kematian para korbannya yang ia susun rapi di dalam kotak pribadi koleksi miliknya. Keesokan malamnya ketika Zephyr sedang istirahat, Tucker pun datang dengan membawa makan malam yang langsung Zephyr tolak karena tak mau lagi terperdaya oleh obat bius yang terdapat dalam gelas. Tucker pun langsung berpidato bahwasannya seekor mangsa harus tetap makan untuk hidup agar lebih maksimal dalam proses perburuan, sehingga Tucker secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai ikan hiu yang dikenal ganas, kuat, tangguh, dan menjadi penguasa lautan. Give me a I've never met anyone compare yourself to the shark. They're highly evolved. Mendengar pernyataan tersebut, Zephyr pun langsung jijik mendengarnya. Zephyr dengan berani menyatakan bahwa Tucker bukanlah sosok ikan hiu. Ia hanyalah seorang pengecut yang tidak lebih berharga dari sampah. Beraninya hanya sama perempuan, ngincer yang lemah doang. Coba dong incer pejabat. Berani kagak? Tak lama setelah Tucker pergi, Zephyr pun melihat ember yang disediakan untuk pipis dan buang air besar. Ia terpikir untuk menggunakan pegangannya sebagai senjata dengan cara mematahkannya menjadi dua. Terngiang-ngiang dengan perkataan Zephyr, Tucker pun memutuskan untuk mengeksekusinya malam ini juga, yang karena tipuan gelas minuman sudah tidak bekerja, Tucker pun akan menyuntikkan obat biusnya secara langsung. Saat masuk, Zephyr terlihat sedang tidur pulas yang membuat Tucker lebih mudah untuk menyuntiknya. Tapi tiba-tiba...
Ya, saat Tucker pingsan, Zephyr dengan cepat mengambil kunci borgol dan melepaskan ikatan di tangannya. Namun saat akan mengambil pistol, Tucker tiba-tiba saja siuman dan... Saat berlari di tangga, Zephyr sempat disoledat yang membuat Tucker bisa menyuntikkan obat biusnya dan... Disinilah kita akan gregetan ketika melihat tokoh utama yang selalu saja melakukan kesalahan yang sama, yaitu tidak memastikan musuhnya mati dan justru lebih sibuk mencari bantuan. Bukannya fokus mengunci pintu rapat-rapat, Zephyr justru malah sibuk meminta pertolongan lewat telepon satelit yang tak kunjung tersambung dan bolohonya malah berlari keluar untuk berteriak minta tolong pada kapal yang lewat yang jaraknya sangat jauh. Alhasil, Tucker keburu muncul untuk menangkapnya kembali, di mana Zephyr dengan spontan menggunakan kamera kesayangan milik Tucker untuk sebagai senjata dan dengan sengaja menjatuhkannya ke dalam air, sehingga ketika Tucker mulai murka, Zephyr pun sekonyong-konyong menjatuhkan dirinya ke dalam air tepat saat obat biusnya mulai bereaksi. Setelah Zephyr berhasil ditangkap kembali, kita akan beralih pada Moses yang masih penasaran dengan keberadaan pacar dadakannya. Ia mulai memeriksa satu persatu kamera CCTV pantai yang memang di luar negeri sana dapat diakses oleh warga sipil biasa. Moses berhasil mendapatkan rekaman mobil milik Zephyr yang lewat, termasuk truk milik Tucker yang maju ke arah yang berlawanan. Punya firasat kuat akan keterlibatan pemilik truk itu, Moses pun memutuskan untuk menghubungi nama penyedia jasa wisata yang tertera pada mobil atau pintu truk tersebut. Di saat yang sama, Tucker terlihat pergi ke daratan dengan terburu-buru yang membuat si penjaga dermaga penasaran dengan kemana Tucker akan pergi. Semacam perantara antara pelanggan dan pihak wisata, si penjaga memberitahu Tucker tentang pelanggan baru yang membutuhkan jasa wisatanya. Namun karena Tucker sedang buru-buru, sibuk dengan urusannya, ia pun langsung pergi begitu saja. Tiba di toko barang elektronik, Tucker pun dengan cepat mencari kamera digital yang baru untuk menggantikan kamera sebelumnya yang rusak akibat masuk air. Setelah berhasil mendapatkannya, Tucker pun langsung meluncur pulang untuk mempersiapkan pertunjukan yang akan digelar nanti malam, tanpa sadar jika di saat yang sama, Moses sedang pergi menuju kapal milik Tucker untuk mencari petunjuk akan keberadaan Zephyr kekasihnya. Tanpa ada hambatan sama sekali, Moses bisa dengan cepat menemukan Zephyr yang suara teriakannya bisa ia dengar dari atas kapal. Moses dengan cepat mengambil tongkat pengait untuk membuka pintu menuju ke dalam kapal tersebut. Dan ya, Moses akhirnya berhasil menemukan Zephyr yang masih terborgol pada ranjang, di mana Zephyr menyuruh Moses untuk secepatnya menelpon polisi dan mengirimkan bantuan, tetapi... Sebelum sempat memberitahukan lokasi kejadiannya, Moses keburu ketahuan oleh Tucker yang pulang lebih dulu, di mana mereka berdua sempat terlibat perkelahian dengan Moses yang berhasil menang, mengungguli Tucker dalam pertarungan. Namun yang terjadi kemudian... Ya, si penjaga dermaga seketika memukul kepala Moses hingga pingsan, sampai ketika si penjaga mendengar suara teriakan perempuan dari perut kapal. Disitulah beliau telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar karena... Setelah si penjaga dermaga mati oleh tongkat pengait yang dilayangkan oleh Tucker, Moses pun harus pasrah saat dirinya malah ikut dikurung bersama Zephyr di dalam perut kapal. Setidaknya ada Ayang yang dikurung bersamaku. Jadi walaupun sedang was-was oleh penjahat, Moses dan Zephyr masih bisa tersenyum berkat Ayang yang selalu menjadi penenang. Tak lama, muncullah Tucker yang datang untuk mempersiapkan mereka berdua dalam pertunjukan dan... Di tengah siang hari bolong, Tucker yang sudah tidak sabaran pun akan melakukan pertunjukannya sekarang, di mana Zephyr dan Moses benar-benar terkejut saat melihat jasad si penjaga dermaga yang sudah dalam kondisi terpotong-potong. Tanpa aba-aba, Tucker langsung menarik tuas menyeret Moses ke atas laut sehingga... Sempat berhenti ketika Zephyr meminta tukar posisi, Tucker tidak memperdulikannya dan terus melanjutkan pertunjukannya.
Ketika setengah badan Moses sudah masuk ke dalam air, hiu-hiu itu pun bermunculan untuk mencapluk mangsanya. Namun Zephyr berhasil memberikan instruksi supaya Moses berhenti bergerak sehingga tak diduga, cara itu berhasil membuat Moses selamat dan membiarkan para hiu hanya berenang di sekitarannya saja. Melihat pertunjukannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Tucker pun menarik Moses kembali ke atas kapal dan menikam perutnya beberapa kali hingga mengeluarkan darah segar. Tepat saat Moses akan dimasukkan lagi ke dalam air, muncullah helikopter polisi yang sedang melakukan patroli harian, sehingga tidak ada pilihan lain, Tucker terpaksa harus menunda pertunjukannya daripada mengambil resiko ketahuan oleh pihak berwajib. Tiba malam hari ketika Moses dan Zephyr dikurung kembali di dalam kapal, Zephyr tak kuasa melihat Moses yang kesakitan menahan luka akibat tikam tadi siang. Sadar waktu yang mereka miliki tidak banyak lagi, Zephyr pun berusaha melepaskan borgolnya dengan cara akan mematahkan ibu jarinya, yang karena cara itu belum berhasil, Zephyr melakukan cara ekstrim yang tidak pernah terfikir sebelumnya, yaitu memutuskan ibu jarinya sendiri dengan cara menggigitnya menggunakan gigi. Di saat yang sama, Tucker terlihat sedang mempersiapkan obat bius untuk mereka berdua, yang ketika ia sudah selesai dan akan menyuntikkannya, Zephyr sudah menghilang dari ranjangnya dan kali ini Zephyr berhasil mengunci pintu tepat waktu dan kabur keluar mencari bantuan lewat telepon satelit, yang karena Tucker pemilik dari kapal ini, ia sudah tahu tentang jalan keluar lain melalui pintu kecil yang dibuka menggunakan obeng, sehingga saat Zephyr masih berusaha menghubungi polisi, Tucker sudah keburu keluar dan mematikan listrik dari ruang mesin. Sadar jika Tucker sudah berada di luar, Zephyr pun dengan cepat mengambil suar dari kotak perlengkapan dan lolos untuk yang kedua kalinya. Zephyr pun langsung lari ke ruangan dapur dan mencoba kabur lewat pintu atas, tetapi ya, menggunakan pisau dan teflon, Zephyr berhasil menjatuhkan Tucker dan kabur lewat pintu utama, di mana saat Tucker naik ke atas kapal dan mencoronginya menggunakan lampu sorot, Zephyr terlihat sedang berenang menuju ke tepian, sehingga Tucker langsung mengambil perahu kecil untuk mengejarnya. Nahas, Zephyr berhasil tertangkap dan dibawa kembali ke atas kapal, sehingga kini Zephyr lah yang harus menjadi bintang utama pertunjukan dengan Moses yang akan duduk menjadi penontonnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tucker sepertinya mendapat dukungan penuh dari produser ketika malam ini mereka kedatangan tamu tak biasa, yaitu seekor hiu berukuran besar yang langka, yang jarang sekali terlihat, sehingga saat Zephyr mulai diturunkan, muncullah ikan hiu lain yang berukuran kecil yang biasa datang untuk makan malam. Tak ingin ada hiu lain yang mengganggu pertunjukan spesialnya malam ini, Tucker pun mencoba mengusir hiu kecil itu menggunakan tongkat pengait yang secara tak sengaja terjatuh dan berhasil diambil oleh Zephyr. Menggunakan tongkat tersebut, Zephyr berusaha naik untuk melepaskan ikatan talinya. Namun karena hiu besar itu keburu datang dan membuatnya kepanikan, Zephyr pun mulai kehilangan kendali dan ya, berlokasi di dalam air, Zephyr harus berenang menghindari kejaran hiu besar tersebut. Dikira akan langsung melahapnya, hiu besar itu ternyata adalah hiu baik yang jarang memangsa manusia. Terlihat dari tubuh bagian sampingnya yang terluka, hiu itu adalah salah satu hiu dewasa yang mungkin menjadi korban penindasan dari oknum-oknum manusia tidak bertanggung jawab, sehingga melihat Zephyr yang lemah tak berdaya, beliau pun memilih untuk tidak memakannya. Selamat dari hiu besar, Zephyr diam-diam naik ke samping kapal dan ngadodohot Tucker dari belakang. Menggunakan senjata panah ikan yang tergeletak, Zephyr pun perlahan mengambilnya dan tak lama setelah Tucker mati dilahap ikan hiu, Zephyr pun harus ketarik tali panah yang mengikat kaki kanannya, sehingga
Beruntung Zephyr masih hidup berkat bantuan tim kreatif yang sudah menunggunya di dalam air, sehingga berakhir sudahlah mimpi buruk ini. Dan untuk Moses, ia masih bisa terselamatkan asalkan bisa dengan cepat dibawa ke puskesmas terdekat.